Ini adalah Hyundai Tucson Hybrid 2024. Dan di akhir video ini, kalian mungkin bakal pengen mobil hybrid. Jadi mesin dari mobil ini tuh hybrid, yang dimana berarti dia memiliki mesin ICE dan juga penggerak listrik di dalam satu mobil. Yang dimana jika tenaga itu digabungkan bisa menghasilkan 235 PS dan torsinya 367 Newton. Rodanya memiliki ukuran 235/55 ring 19 dengan velg two-tone alloy dengan warna silver dan abu dengan desain yang mengotak-mengotak gitu. Di tengahnya ada logo dari Hyundai. Lalu dimensinya, dimensi dari mobil ini tuh memiliki lebar 1,8, panjang 4,6, dan tinggi 1,6. Jadi untuk sebuah medium SUV ukurannya itu compact dan pas banget. Dan warnanya, mobil ini menawarkan 5 pilihan warna, yaitu hitam pearl, putih pearl, hijau matte, red metallic, dan juga grey metallic. Kalau gue sih suka warna black pearl ini ya, soalnya ya lihat aja nih baju gue hitam semua itu. Jadi ya gue lebih suka warna hitam. Lalu untuk harga dari mobil ini kita lanjut ke desain depannya dulu. Desain dari grill depan ini merupakan desain Paramatic Jewel Signature Lamp, yang dimana kalau kalian tahu DRL dan si sign-nya itu sembunyi di antara grill, yaitu di sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 si jewel-jewel ini tuh bisa memancarkan DRL, daytime running light, dan juga lampu sign. Di bawahnya kita mendapatkan headlamp, ada low beam, ada high beam, dan di sini ada sensor depan yang berjumlah 4 buah. Di bawahnya kita mendapatkan lubang-lubangan karena mobil ini masih mobil bensin. Di bawahnya ada clear warna silver. Lalu di tengah sini kita mendapatkan logo Hyundai yang keren banget menurut gua. Logo Hyundai-nya itu hitam drop. Sekali lagi gua suka hitam. Nah, di bawahnya kita mendapatkan kamera depan dan ada radar di sebelah sininya. Lalu kita ke samping. Sebelum kita ke bagian samping, gue tuh menunjukin satu fitur yang menurut gue keren. Jadi di sini itu ada air scoop yang dimana fungsinya untuk memasukkan angin dan membantu pendinginan dari rem mobil ini. Keren banget bukan? Dan lalu bagian sampingnya ini menurut gue desainnya itu keren banget. Mulai dari tarikan garisnya yang dari atas sini, bawah sini menyatu di tengah, lalu ditarik sampai ke belakang. Di sini mendapatkan fender warna hitam dan juga molding di bawah. Lalu ada clear silver dari kaca spion ini hingga ke atas lalu ke belakang sana. Jadi secara desain dan tarikan garisnya itu, permainan garisnya itu oke, bagus banget. Lalu untuk kaca spionnya itu bisa diatur secara elektrik dan ada running light di sini. Lalu di bawahnya itu ada kamera 360 yang gunanya itu fungsional banget. Gunanya itu untuk membantu kita melihat blind spot jika kita menghidupkan lampu sein, dan teknologi ini hanya ada di semua lini mobilnya Hyundai yang terbaru. Di atasnya kita mendapatkan roof rail model flash rail, di sananya kita mendapatkan panoramic sunroof. Lalu di sini kita mendapatkan tangki bensin yang hanya bisa diisi bahan bakar dengan RON 91. Jadi ya kalau misalnya sebenarnya cukup oke juga, masih bahan bakar yang murah. Nah, mungkin kalian bakal penasaran berapa sih konsumsi bahan bakar dari mobil ini? Itu juga di akhir video. Lalu kita ke bagian belakang dari mobil ini. Nah, satu hal yang menarik dari mobil ini saat pertama kali gue ngeliatnya itu ada di logo Hyundai-nya. Jadi logo Hyundai-nya itu nggak keluar di sini, nggak keluar di mana-mana, tapi masuk di dalam kaca gitu. Itu tuh seperti desain Toyota zaman dulu gitu, kayak bagus banget. Jadi dia menambahkan desain retro futuristiknya. Lalu di atasnya itu ada shark fin antena, di sini ada spoileran dan ada high mount stop lamp-nya. Lalu di mana wipernya? Wipernya itu di dalam sini sembunyi nih. Ini wiper. Mungkin ntar di B-roll kita bisa lihat ini ya, wipernya nge-wipe gitu. Nah, di sini kita mendapatkan stop lamp yang memanjang, dan juga satu hal yang paling gua sukai dari stop lamp-nya ini, dia tuh kayak apa ya? Kayak ada butiran pasir ataupun taburan bintang gitu. Jadi kayak waktu dilihat tuh wah, elegan banget gitu, kayak mewah banget. Tapi nggak cuma mewah, belakang mobil ini juga sangar, yang dimana dia mendapatkan desain sampingnya itu seperti sisik-sisik yang siap menerkam mangsanya. Iya, mangsanya siapa? Desain belakang Santa Fe mangsanya.
Nah, lalu di belakangnya kita mendapatkan tulisan Tucson, tulisan hybrid, dan bawahnya itu ada sensor serta reflektor dan juga si lampu sein. Di sini kita mendapatkan clear warna silver, dan waktu dibuka, oh itu ada kamera, lupa. Nah, di dalamnya kita mendapatkan bagasi yang, wah, ini gede banget sih. Ini mungkin ukurannya berapa ini ya? Mungkin 600 liter ada ini, 600, 700 mungkin ada. Wah, ini gede banget. Jadi di sebelah sininya kita tuh mendapatkan si tarikan untuk membuka baris kedua untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk pembagian baris keduanya itu 40-60. Ini baris kedua dari Hyundai Tucson Hybrid. Dan menurut gua baris keduanya ini nyaman dan luas banget. Pertama-tama, ini baris pertamanya itu di bagian pengemudi udah posisi duduk gua yang dimana itu tuh agak ke bawah dan juga mundur. Tapi lihat aja nih, legroomnya masih banyak banget, bisa masuk kaki ke bawah juga, dan juga paha gua tersanggah dengan baik. Gitu juga dengan headroomnya. Headroomnya itu memang nggak terlalu banyak karena memang tinggi dari mobil itu cuma 1,6 meter. Tapi udah cukup kok. Walaupun ya untuk jadi patokan tinggi gua itu 168, jadi nggak terlalu tinggi banget. Tapi oke lah ini, oke. Di atas sini kita mendapatkan door handle, cantolan, lampu. Di depan sana kita mendapatkan 2 blower, kiri dan kanan, 2 USB-C, kiri dan kanan. Jadi ya untuk penumpang kiri dan kanan tidak perlu berkelahi karena kalian dibagi sama rata. Kecuali ada penumpang yang tengah, Kanda, kasihan. Udah keras. Dan aduh, susah banget. Oh, ini masih berplastik. Ya udahlah. Ini masih berplastik karena mobil ini masih baru, dan di sini tuh ada handrestnya gitu. Tapi ya udah, nggak perlu dibahas. Di sini kita mendapatkan headrestnya juga bisa diatur. Di sini juga ada headrest, bisa diatur. Dan untuk pengaturan-pengaturan lainnya kita ke baris pertama. Nah, di baris pertamanya itu baru banyak hal yang bisa diatur. Mulai dari memory seat-nya yang penempatannya itu cukup aneh. Jadi memory seat-nya itu ada di ujung sini, di door trim, dan dia ada 2 memory seat. Dan sekarang gue lagi pakai memory seat yang kedua. Memory seat yang pertamanya itu kayak gini. Ini memory seat siapa? Ini kayaknya bawaan pabrik ini. Nah, kursinya itu udah electric seat dengan 8 arah yang bisa ya maju mundur, naik atas, turun bawah, recline dan sebagainya. Pokoknya 8 arah gitu. Dan si joknya ini udah heater dan cooling seat beserta ada lumbar support. Jadi ya menurut gue duduk di sini cukup nyaman. Walaupun sekarang gue lagi nggak nyaman ya. Ini balikin lagi. Nah, ini baru nyaman ini. Wih. Nah, di door trimnya itu kita mendapatkan pengaturan untuk mengunci dan membuka kunci dari pintu mobil ini, pengaturan si kaca spion, habis itu ada naik turun kaca di pintu, dan ini sudah otomatis. Depan belakangnya, depannya otomatis. Nah, di bawah sini kita mendapatkan storage. Di sini ada juga storage untuk door handle. Lalu hal yang menurut gua paling ikonik dari mobil Hyundai itu ada di setir dan layarnya. Dari mana dulu ya? Mungkin dari setirnya. Dari setirnya ini gue suka banget. Setirnya itu 3 palang, dan di tengahnya itu ada Morse yang menandakan huruf H atau ya Hyundai gitu, H. Nah, lalu setirnya itu bulat dengan bentuk yang sebenarnya nggak bulat-bulat juga sih. Di sini jadi bulat. Nah, tengah sini tuh agak datar kayak agak patah gitu. Tapi untuk dipegang itu ergonomis banget ya. Pegangannya ergonomis banget di sini. Ya, nyaman banget buat dipegang. Di sini kita mendapatkan pedal shifter, lalu di tuas sebelah kanannya kita mendapatkan pengaturan lampu dan lampu sein. Di sebelah kirinya kita mendapatkan pengaturan wiper. Lalu di bawah sini ada tuas transmisi yang sudah by wire. Di sini untuk menekan tombol P-nya itu bisa tekan di ujung, sedangkan kalau D itu maju ke depan, N agak diturunin dikit, dan R itu diturunin banget atau ke belakang. Kita balik lagi ke P. Nah, lalu layarnya itu menyatu antara head unit dengan instrumen cluster, dan luasnya ini 12 inci. 12 inci lebih tepatnya. Nah, jadi layarnya itu mobil mana lagi yang punya? Ntar gue mikir.
kayaknya tidak banyak gitu. Jadi Land itu ikonik banget, bagus banget, dan seperti yang gue bilang, di sini kita mendapatkan speedometer dan juga indikator dari mobil, dan itu bakal berubah kalau kita ngidupin lampu sein. Nah, tuh kalau ngidupin lampu sein sebelah kanan dia langsung aktif tuh kamera 360 sebelah kanannya. Dan lampu sein sebelah kiri aktif juga tuh lampu sein sebelah kirinya. Lalu di tengah sini kita ada dapat info trip dan juga indikator-indikator lainnya seperti eco mode, habis itu auto hold, lampu, habis itu juga seat belt dan juga indikator pintu. Dan sekarang kita lagi berada di mode EV dan mode parking. Ini suhunya 30 Celcius. Mungkin itu untuk instrumen custom. Lalu kita ke head unitnya. Head unitnya ini sebenarnya fiturnya banyak dan mungkin masih belum diimplementasikan fitur-fitur yang cocok untuk Indonesia. Soalnya setahu gua kalau fitur mobil Hyundai di Indonesia itu ada kiblatnya, tapi di mobil ini belum ada. Jadi mungkin masih belum diterapkan. Di sini kita mendapatkan pengaturan illumination, di sini kita mendapatkan pengaturan display on dan off-nya, dan juga ada modenya, ada quiet mode. Lalu di sini kita bisa mengatur untuk change device, position, tone, dan beep itu ya notifikasi gitu. Nah, lalu di sini ada pengaturan hybrid yang dimana kita bisa melihat statistik dari penggunaan bahan bakar kita, berapa statistik bensinnya, berapa statistik si motor listriknya, dan juga di sini kita mendapatkan indikator mengenai engine, elektrik motor, dan baterai kita. Jadi sekarang itu baterainya sudah setengah dan elektrik motornya yang menyala, engine-nya belum, masih idle mode gitu. Tapi kalau misalnya udah di kecepatan tertentu, ntar tuh elektrik motornya itu bakal dibantu sama engine. Jadi engine-nya itu bakal hidup di tengah jalan gitu, jadi kayak boom gitu. Itu sensasi yang keren banget. Jadi kalau kalian naik mobil ini tuh awalnya itu kayak naik mobil listrik, tapi setelah di kecepatan tertentu tiba-tiba mesin ice-nya itu hidup. Nah, jadi kayak naik mobil bensin gitu, kayak itu pengalaman yang menurut gua seru banget gitu. Nah, selain pengaturan dari si hybridnya, ada juga pengaturan telepon yang masih belum di-connect. Habis itu ada pengaturan phone prediction, ada Apple CarPlay dan Android Auto juga masih belum di-connect. Ada online manual juga masih belum bisa di-connect, harus download QR. Dan juga ada setting. Setting itu ada berbagai macam. Ada setting vehicle yang ada driving assistant, drive mode, eco vehicle, climate, seat, light, door, convenience. Ya, pokoknya banyak untuk pengaturannya. Lalu ada sound, yang dimana sound dari mobil itu menggunakan speaker dari Bose premium speaker yang berjumlah 8 buah yang ditaruh di sekeliling mobil ini. Selain speaker juga ada pengaturan position, pengaturan tone, guidance, radio noise, driver assistance, dan connected device. Lalu di sini ada pengaturan user profile, di sini masih pengaturan gas ya, soalnya ini mobil dari dealer gitu. Nah, dan juga di sini ada device connection. Yang terakhir kali mobil ini disambungkan dengan Galaxy Tab S6 Lite, punya siapa itu. Nah, lanjut di sini ada screen layout yang ada simple, ada klasik. Kalau gue mungkin lebih suka yang simple ya. Nah, habis itu ada graphic style-nya, ada link to drive mode, ada style A, style B, style C. Ya, itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi kalau sekarang gue pakai style yang A. Di sini ada screen saver. Ini nggak ada screen savernya, bisa diaktifin screen saver berupa jam di tengah sini. Lalu kembali lagi, ini ada pengaturan buttons, pengaturan tombol-tombol ya. Ini terlalu kompleks sih kalau ini. Habis itu ya ada pengaturan cluster ya. Di instrumen cluster ini kita mau ngeliatin apa aja. Ini ada pengaturan untuk welcome sound, jadi yang suara dung dung dung. Nah, itu tuh bisa diatur di sini. Ada tachometer display dan ya sebagai macam-macamnya. Lalu ada pengaturan general yang bisa mengatur software, sistem, date, language, keyboard, unit. Ya pokoknya semua pengaturan itu ada di layar. Tapi nggak seperti brand-brand dari negara sebelah gitu. Pengaturannya itu nggak hanya ada di layar. Pengaturan itu ada tombol juga. Jadi sini kita mendapatkan tombol home, tombol map, tombol search media, lampu hazard yang bisa tekan, dan bentuknya itu segitiga, kedip-kedip gitu, kayak wah, untuk mobil zaman sekarang udah jarang sih ngeliat yang kayak gini. Jadi bagus banget. Di sini ada pengaturan scene, track, habis itu ada ini untuk favorit, setup, dan di sebelah sini kita mendapatkan pengaturan volume. Di sebelah sini kita mendapatkan pengaturan untuk ganti radio, dan ini bisa tombol hidup dan mati. Kalau tekan berarti radionya mati. Dan di bawah sini
Di bus ini kita mendapatkan layar untuk mengatur AC dan juga si heater dan cooling seatnya. Layar ini luasnya itu 8 inci dan pengaturannya itu bisa di driver dan juga bisa di passenger gitu. Jadi pengaturannya terpisah dan untuk suhu terendahnya itu ada di 17 Celcius dan tertingginya itu ada di 27 Celcius. Wah, panas banget tadi tiba-tiba. Nah, di sini juga ada cooling seat, ada heater seat, ada rear defogger, ada mirror defogger gitu, ada pengaturan kekencangan kipas, ada fitur AC, arah tembakan AC, dan ya ada pengaturan driver only. Jadi pengaturannya itu hanya didominasi di sini, jadi nggak ada pengaturan di sisi penumpangnya. Lalu ya heater dan cooling seat. Di bawah sini kita mendapatkan konektivitas yang berharga. Di sini ada 2 port USB-C, tapi satunya itu bisa diatur. Jadi kalau kalian mau ngecas saja tekan sekali, ini bakal ngecas doang dengan indikator warna biru. Tapi kalau kalian ingin konektivitas, misalnya ya untuk kabel ke Apple CarPlay dan Android Auto gitu, bisa tekan yang bawahnya dengan indikator warna oranye. Lalu di sini ada colokan 12 volt. Di bawahnya kita mendapatkan storage juga di sini. Lalu di sini ada konsol tengah yang seksi gitu. Jadi ya untuk desain itu enak ya, kalau misalnya kalian itu sukanya nyetir satu tangan, satunya diletak gitu. Ini enak banget nih begini gitu. Tapi asal jangan ketekan-tekan tombolnya aja. Jadi tombol di sini tuh ada si parking sensor gitu kan, ada si kamera, ada hill descent control, ada auto hold, ada drive mode yang dimana drive mode-nya itu ada my drive, sport dan eco, dan juga di tengah sini kita dapatkan 2 cup holder, ada wireless charging untuk HP kalian, dan di tengahnya ada storage yang menurut gua ukurannya oke aja, nggak gede dan juga nggak kecil ya. Di sini kita mendapatkan ya dashboard gitu, dan di bawahnya ada glove box. Capek juga ya. Nah, di tengah sini belum beres. Tengah sini kita mendapatkan si lampu dan juga si sunsetnya. Di sini ada mirrornya, dan juga ini bisa di-extend. Jadi bisa ke kiri dan bisa dipanjangin nih. Nah, jadi panjang banget. Dan lalu satu hal yang mau gue bahas dari tadi tuh ini, dia memiliki panoramic sunroof yang gede banget dan bisa kalian buka. Ini cara bukanya. Bakal overexposure ini. Muka saya putih. Nah, jadi pembukaan itu gede banget. Enggak sih, lumayan lah, gak gede banget. Oke, kita tutup lagi. Oke, kalau sekarang mungkin di kamera bakal gelap banget gue. Semuanya mungkin udah gue bahas ya. Suara klaksonnya oke, suara klaksonnya oke, nyaring. Kayaknya gue pengen klakson orang di jalanan. Mungkin kita bawa ke jalan aja ya mobil nih, biar gue bisa ngelaksonin orang. Let's go, kita jalan. Pertama kali saat gue ngendarin mobil itu, gue merasa merasa menyegarkan aja. Jadi sebenarnya gue jarang pakai mobil hybrid, bahkan baru beberapa kali pakai mobil hybrid gitu. Dan mobil si Hyundai Tucson ini kerasa beda. Jadi waktu awal kali kami minjem dari Hyundai Andalan Mampang, itu kami mendapatkan sensasi yang luar biasa. Jadi kan mobil ini tuh hybrid, yang dimana penggeraknya itu listrik dan juga ICE gitu. Jadi di kecepatan rendah, yang menyala itu motor listriknya dulu. Jadi di saat kecepatan rendah, kalian serasa mengendarai mobil listrik gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mencapai kecepatan tertentu, misalnya ya udah di atas 30 gitu, tiba-tiba mesinnya tuh hidup gitu. Jadi kayak ada bunyi sensasi brung gitu. Wah, itu sensasi yang menyenangkan kalau menurut gue. Jadi di saat kita jalan pelan itu kayak bunyi itu keren banget. Dan itu pengalaman yang menurut gue, itu pengalaman sangat itu pengalaman yang menyenangkan sih. Dan lagi selain start engine-nya yang bisa dibilang keren banget,
feel berkendaranya itu juga enak. Jadi walaupun ini mobil ya bisa dibilang mobil listrik gitu kan, tapi feeling berkendaranya itu enak banget, mulai dari gasnya yang lumayan responsif gitu, walaupun ya karena ini mobil hybrid, jadi kalau di kecepatan rendah itu kita agak kerasa ditarik dengan motor listriknya, karena torsinya itu lumayan gede loh. Torsinya itu kan 367 Nm. Jadi kalau kita lagi berhenti dan tiba-tiba ngejek gas itu langsung kayak ketarik dikit. Jadi memang harus perlahan gitu untuk gasnya. Tapi kalau untuk remnya itu lumayan oke. Dan juga ya kalau misalnya kita crawling gitu, dia tuh sambil regenerative braking. Jadi ya baterainya sambil terisi sambil kita berjalan. Walaupun ada hal yang gue nggak suka dari pengeremannya. Jadi kan pengeremannya ini udah ada auto hold. Nah, auto hold itu selalu terpasang ketika kita ngerem gitu. Jadi kayak agak tidak menyenangkan aja di saat tiap kali kita nekan rem untuk jalan lagi, kita harus nekan tombol auto hold yang ada di sebelah kiri, ataupun kita harus tekan gas. Jadi itu pengalaman yang kurang menyamankan, tapi gue kurang tahu ya apakah bisa diatur atau enggak, karena ya waktu kita untuk mereview ini agak lumayan terbatas. Tapi selain feeling berkendara, sebenarnya kalian sangat dimanjakan di mobil ini. Mulai dari fiturnya lengkap, seperti yang gue bilang tadi, kita punya kamera kiri dan kanan. Habis itu ya, ini kita ketemu Santa Fe di depan, yang bawahnya ibu-ibu. Apakah Santa Fe mobil ibu-ibu? Tidak sepertinya. Mungkin. Nah, jadi lanjut. Feeling berkendara dari mobil itu enak banget malah. Jadi kalian tetap bisa mendapatkan feeling berkendara mobil bensin di mobil yang sebenarnya kayak mobil listrik gitu. Udah berapa kali gue bilang gitu. Nah, selanjutnya konsumsi bahan bakar. Menurut gue yang paling gila dari mobil itu konsumsi bahan bakar, yang dimana setelah kita cek itu konsumsi bahan bakarnya 1:21. Gila banget. Di mobil mana kalian bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar 1:21, dan bahkan kalau di tol itu bisa mencapai 1:25 ataupun 1:26 gitu. Jadi wah, kacau sih. Biasanya semakin mahal mobil itu, makanya konsumsi bahan bakarnya bakal semakin boros karena mesinnya itu semakin besar gitu. Tapi di mobil itu mesinnya juga nggak bisa dibilang besar. Mesinnya itu 1600 cc, turbocharged, inline 4, dan power yang dihasilkan itu juga oke gitu. Dan yang paling utama, konsumsi bahan bakarnya hemat. Lanjut ke fitur. Sebenarnya fitur dari mobil ini tuh ada banyak banget, ada berbagai macam, dan bahkan gue nggak bisa jabarin satu per satu, dan bahkan gue nggak sempat untuk ngetes satu per satu gitu. Mungkin kita tes di hari lain. Tapi dengan kecanggihan yang ditawarkan oleh Hyundai, dengan fitur-fiturnya yang beragam gitu, gue merasa terbantu banget dengan mobil ini gitu. Bahkan tadi saat gue di jalan tol, gue agak lewat di jalur itu langsung diperingatin, setirnya langsung ngambil kendali sendiri, langsung lane keeping assist gitu. Nah, saat tadi ada tiba-tiba pejalan kaki lewat gitu, itu tiba-tiba mobilnya juga berhenti gitu supaya tidak mengalami tabrakan. Walaupun ya kalau secara yang gue lihat itu masih jauh ya, cuman sistemnya itu udah sangat update untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu aspek yang bikin mengendarai itu menyenangkan, yaitu di saat kita bisa merasa satu dengan mobilnya. Dan si Hyundai Tucson ini mendukung hal itu dengan kekedaban kabin. Jadi kabinnya itu kedap banget. Bahkan di saat ini lagi macet-macetan ini banyak motor berkerumunan, banyak mobil berkerumunan, tapi di dalam sini itu tuh nggak kerasa berisik gitu. Rasanya tenang gitu, rasanya adem, gak banyak suara luar yang masuk. Bahkan ya road noise itu hampir gak kedengeran gitu. Di saat mungkin mobil lain ada yang masih kedengeran road noise kayak brrrr gitu, ini udah nggak kedengeran. Mobilnya halus banget. Bahkan saking kedapnya mobil ini, kalau dia di kecepatan rendah itu dia harus dikasih suara imitasi gitu, kayak suara imitasi EV gitu, biar ya ada suaranya. Visibilitas dari mobil itu bisa dibilang oke gitu. Ini bahkan gue bisa ngeliat nih motor di belakang
Aduh, motor. Takut. Nah, visibilitasnya oke itu. Gue bisa ngelihat depan, bisa ngelihat samping, dan bisa bahkan ngelihat blind spot gue dengan lega. Jadi gue nggak ada masalah untuk visibilitasnya. Ini oke banget malah. Dan pilar-pilarnya itu baik pilar A, pilar B, pilar C, dan pilar D itu tuh nggak terlalu banyak makan space gitu. Jadi ya kalian nggak hanya bergantung dengan kamera untuk melihat sekitar, tapi kalian juga masih bisa bergantung dengan kaca spion dan juga pandangan kalian. Nah, kita sekarang lagi ngelewatin jalanan yang agak berlubang, agak bergunduk, dan menurut gua suspensi dari mobil itu nggak bisa dibilang empuk ya, suspensinya agak keras malah. Tapi ya suspensi yang keras sendiri ini membawa keuntungan di saat ya kita mungkin kalau lewat jalan yang tidak rata dan agak cepat gitu, itu nggak terasa wobble gitu, nggak kerasa wing gitu. Gimana ya bahasanya, kayak jelly gitu jadinya kalau gitu. Dan juga ya body rollnya juga nggak terlalu kerasa beneran. Tadi ya ini di jalan sempit sih, jadi gue nggak bisa nyobain. Tapi kalau misalnya di jalan tol tadi gue udah kiri kanan gitu, dan mobilnya itu tetap tetap pada ground, tetap pada tanah gitu. Dia nggak banyak gerak kesana kemari, nggak seperti mobil leather frame dan sebagainya di harga ini yang wah, kalau soal bantingan ini bukan lagi guling-guling gitu. Secara keseluruhan, mengendarai mobil Hyundai Tucson ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi gua dan juga sangat menyenangkan. Gua nggak expect gitu kalau misalnya mobil hybrid itu bisa menyenangkan itu. Kita bisa mendapatkan sensasi mobil listrik dan mobil bensin di saat yang bersamaan. Di saat kita lagi pelan dia listrik, di saat kita lagi kencang dia bensin gitu. Dan juga konsumsi bahan bakarnya sekali lagi itu tuh hemat parah. Bayangin aja 1:1 itu udah kayak konsumsi motor gitu. Bahkan ada motor lebih boros dari 1:1. Jadi ini gila banget sih kalau masalah konsumsi bahan bakarnya. Ya, akhir kata gue pengen ngucapin terima kasih kepada Hyundai Andalan Mampang yang telah mensponsori kami dengan meminjamkan mobil yang sangat hebat ini gitu, sangat menakjubkan ini. Ya, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba mobil ini, kalian bisa datang langsung ke Hyundai Andalan Mampang yang alamatnya ada di sini. Dan juga kalian juga bisa hubungi kontak yang ada di sini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Hyundai Andalan Mampang. Dan sekarang kita cari tempat parkir untuk mengakhiri video ini. Jadi sekian review kami mengenai Hyundai Tucson Hybrid 2024. Nah, untuk harganya sendiri, mobil ini tuh dihargai di harga 743 juta. Ya mungkin bukan harga yang murah, tapi dengan apa yang ditawarkan, apalagi mesin hybridnya dan konsumsi bahan bakarnya, menurut gua mobil ini worth it untuk kalian pilih. Gua Revian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.